Gadis miskin berkerudung salah kirim chat tentang curhatan kehidupannya ke bosnya yang tampan. Tak disangka malah bikin bos kaya yang tampan tersentuh hatinya dan jatuh cinta. Kehidupan yang berat. Alia Safira membuka matanya sebelum fajar. Seperti rutinitas yang tak pernah berubah. Rumahnya sederhana. Dinding kayu yang rapuh, atap yang bocor di beberapa sudut, dan lantai yang selalu dingin saat pagi tiba. Tapi Alia tak pernah mengeluh. Ia tahu keluh kesah tidak akan mengubah keadaan. Setiap hari, ia menyibukkan diri dengan pekerjaan kecil, menjadi asisten toko kelontong, membantu tetangga, atau menjual jajanan untuk menambah sedikit penghasilan. Tangannya kasar karena pekerjaan, tapi senyumnya selalu lembut. Menutupi lelah yang ia rasakan hingga tulang. Ia sering menatap keluar jendela, melihat anak-anak lain berlari di lapangan luas, mengenakan seragam bersih, dengan tas ransel baru. Hatinya sesak, tapi ia menelan rasa iri itu, menekankan diri. Aku bisa melalui ini. Aku harus kuat. Di perjalanan pulang, Alia selalu membawa secuil mimpi. Mimpi sederhana. Ingin hidup tanpa khawatir soal uang makan, ingin bisa menabung sedikit untuk masa depan, bahkan ingin satu hari merasa bebas dari rasa takut akan kekurangan. Namun hari itu, mimpi itu terasa jauh. Meski begitu, Alia tetap berjalan tegak. Di balik kerudung yang menutupi rambutnya, ada tekad yang tak terlihat. Setiap senyum yang ia berikan pada orang-orang di sekitarnya adalah perisai, menutupi kepedihan yang tak bisa ia tunjukkan. Dan di malam hari, ketika ia duduk di kamar kecil yang menjadi seluruh dunianya, Alia menulis di buku harian. Setiap kata adalah curahan hati, setiap kalimat adalah pelarian dari kenyataan. Tanpa sadar, Alia mulai membiasakan diri untuk menahan air mata, menggenggam kekuatan yang ia temukan di dalam dirinya sendiri, kekuatan yang suatu saat akan mengubah hidupnya selamanya. Dunia yang tak adil. Pagi itu, Alia melangkah ke toko kelontong tempatnya bekerja dengan kerudung rapi dan tas lusuh di punggung. Senyum tipis terpatri di wajahnya. Meski hatinya tahu bahwa hari ini, seperti hari-hari sebelumnya, ia akan menghadapi tatapan meremehkan. Para pelanggan kerap menatapnya seolah ia tidak layak berada di sana. Beberapa pegawai senior menyelipkan komentar sinis. Alia, jangan terlalu banyak berharap naik jabatan, lihat saja penampilanmu. Alia hanya menunduk dan tersenyum. Kata-kata itu menusuk, tapi ia tahu melawan hanya akan membuat hari lebih berat. Di ruang belakang, saat mengatur stok barang, ia mendengar tawa-tawa kecil pegawai lain membicarakan pakaian dan kerudungnya. Hatinya tersayat. Namun Alia memilih diam. Ia belajar bahwa dunia tidak selalu adil, dan terkadang, bertahan berarti menahan sakit sendiri. Meskipun begitu, Alia tetap melakukan pekerjaannya dengan telaten. Ia melayani pelanggan dengan sopan, mengingat setiap detail pesanan, bahkan ketika ia tahu tak seorang pun menghargai usahanya. Dalam diam, ia menanam tekad. Suatu saat, mereka akan tahu siapa aku sebenarnya. Ketika hari mulai sore, Alia duduk di bangku sempit di belakang toko. Tangannya lelah, punggungnya pegal, namun matanya masih berbinar. Ia menulis di buku harian, menceritakan semua yang terjadi hari ini, kata-kata kasar, tatapan meremehkan, dan rasa sakit yang harus ditelan. Setiap huruf adalah pengingat bahwa ia tidak akan menyerah pada dunia yang kejam. Meski dunia terasa berat dan tak adil, Alia percaya satu hal, kekuatan terbesar ada dalam hati, bukan di penampilan. Dan hatinya, yang tulus dan kuat, adalah senjata yang akan membawanya melewati semua kesulitan. Hati yang terpendam. Di balik senyum yang selalu ia pertahankan, Alia Safira menyimpan luka yang tidak seorang pun tahu. Setiap kata kasar yang ia dengar di tempat kerja, setiap tatapan sinis yang menilai penampilannya, semua tersimpan rapi di sudut hatinya. Ia jarang berbicara tentang kesulitannya. Teman-teman sebaya terlalu sibuk dengan hidup mereka sendiri,
dan keluarganya hanya tahu bahwa ia harus bertahan. Curahan hati Alia tetap menjadi rahasia yang hanya ia simpan untuk dirinya sendiri. Ia menulis di buku harian kecilnya setiap malam, menumpahkan rasa sakit dan kesepian, berharap setidaknya kertas itu bisa menjadi pendengar yang setia. Namun hati Alia bukan hanya penuh luka, ia juga dipenuhi mimpi yang tak pernah diungkapkan. Ia ingin hidup lebih baik, ingin merasakan hangatnya perhatian tulus, ingin suatu hari bisa bangkit dari keterbatasan. Semua itu ia simpan, diam-diam berharap suatu saat ada seseorang yang benar-benar mengerti. Saat malam menjelang, Alia duduk di jendela kamarnya yang sempit. Angin malam menyapu wajahnya, dan untuk sesaat ia membiarkan air mata menetes. Tapi ia cepat-cepat menyeka, menyadari bahwa dunia tidak peduli pada kelemahan. Hatinya yang terpendam itu, yang tak seorang pun pernah tahu, adalah kekuatan tersendiri. Luka-luka itu membentuknya menjadi gadis yang kuat, sabar, dan penuh harapan, meski dunia selalu memberinya alasan untuk menyerah. Di dalam kesunyian itu, Alia berjanji pada dirinya sendiri, suatu hari, hatinya yang tulus ini akan ditemukan oleh seseorang yang layak, seseorang yang bisa melihat lebih jauh dari penampilan sederhana dan memahami arti perjuangan yang sesungguhnya. Chat yang salah tujuan. Malam itu, Alia duduk di kamar sempitnya dengan penerangan dari lampu minyak kecil yang berkedip-kedip. Hatinya terasa berat, penuh dengan curahan emosi yang tak bisa ia ungkapkan secara langsung kepada siapapun. Dengan tangan gemetar, ia membuka aplikasi WhatsApp di ponselnya dan mulai mengetik pesan panjang, curhatan tentang perjuangan hidupnya, tentang rasa lelah yang menumpuk, tentang rasa kesepian yang ia pendam selama ini. Aku lelah. Rasanya dunia ini terlalu berat. Aku ingin diterima apa adanya, tapi selalu dinilai dari penampilan dan status. Kadang aku merasa tak ada yang benar-benar mengerti. Tulis Alia. Setiap kata adalah luapan dari hati yang tak pernah didengar. Tanpa sadar, Alia menekan tombol kirim sebelum memeriksa kembali penerima. Maksudnya, pesan itu seharusnya dikirim ke sahabatnya, Dimas, yang selalu menjadi tempatnya berbagi. Namun malam itu, jari Alia salah menekan. Pesan itu terkirim ke nomor yang salah. Nomor itu ternyata milik Arkan Mahendra, bos muda tampan yang dingin dan kaya raya di perusahaannya. Begitu pesan terkirim, Alia menatap ponselnya dengan mata membelalak. Panik menguasai dirinya. Oh tidak, Arkan? Gumamnya, menutup wajah dengan tangan. Rasa malu dan ketakutan langsung menyerang. Ia membayangkan bosnya membaca semua rahasia dan kelemahan yang selama ini ia sembunyikan. Di sisi lain kota, Arkan membuka ponselnya dan membaca chat itu. Awalnya, ia terkejut. Lalu, rasa penasaran muncul. Setiap kata yang Alia tulis terasa begitu jujur, begitu manusiawi, dan entah bagaimana, menyentuh hatinya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa seorang pegawai sederhana bisa memiliki perasaan dan pemikiran yang begitu dalam. Alia menatap layar ponsel dengan gemetar, berharap Arkan tidak akan membalas. Tapi di hatinya, ia juga merasa takut. Takut rahasianya kini berada di tangan orang yang memiliki kekuasaan lebih besar darinya, sekaligus orang yang selalu ia hormati dan tak pernah bayangkan bisa menjadi bagian dari hidupnya. Malam itu, satu kesalahan kecil membuka pintu yang tak pernah Alia duga, pintu yang kelak akan mengubah hidupnya selamanya. Pesan untuk teman, sampai ke bos. Alia masih menunduk, jantungnya berdetak cepat. Tangannya menggenggam ponsel seakan ingin menariknya kembali. Pesan yang semestinya hanya untuk sahabatnya, Dimas, kini berada di layar ponsel Arkan Mahendra, bos tampan yang selalu terlihat dingin dan tak tersentuh. Di sisi lain kota, Arkan menatap layar dengan ekspresi serius. Ia membaca ulang setiap kata, meresapi setiap kalimat yang Alia tulis. Dia sungguh, jujur, gumamnya pelan. Hatinya, yang biasanya tertutup rapat di balik kesibukan dan kekayaan, terasa bergerak. Ada sesuatu dalam kata-kata Alia yang membuatnya tersentuh, sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Sementara itu,
Alia menutup matanya dan menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. Ia merasa malu, takut, dan marah pada dirinya sendiri. Kenapa bisa begini? Kenapa harus ke Arkan? Pikirnya. Bayangan bagaimana bosnya membaca semua rahasia pribadinya membuat pipinya panas. Namun Arkan, dengan cara yang tak bisa Alia bayangkan, justru tersenyum tipis. Ia merasa tergerak oleh ketulusan gadis itu. Setiap kata yang ia baca seolah membuka jendela ke dunia yang selama ini ia tak mengerti. Dunia sederhana penuh perjuangan, kesedihan, tapi juga keteguhan hati. Tanpa disadari, pesan yang salah kirim itu menjadi titik awal dari sesuatu yang besar. Alia, yang merasa ini adalah bencana, tidak tahu bahwa Arkan kini memandangnya berbeda. Seorang gadis sederhana yang selama ini tampak biasa, tiba-tiba menjadi sosok yang membekas dalam hatinya. Malam itu, Alia menutup ponsel dengan tangan gemetar, merasa dunia seakan runtuh di depannya. Tapi di tempat lain, Arkan menatap ponsel yang sama dengan rasa penasaran dan kekaguman. Kesalahan kecil Alia telah membuka pintu yang kelak akan membawa mereka lebih dekat dari yang pernah mereka bayangkan. Arkan membaca. Awalnya, Arkan Mahendra menatap layar ponsel dengan alis berkerut. Pesan panjang itu muncul di WhatsApp-nya tanpa peringatan. Isinya curhatan seorang gadis muda, tentang lelah, kesepian, dan perjuangan hidup yang tampaknya sepele di mata dunia. Ini siapa yang mengirim? Gumamnya, sedikit kesal. Arkan bukan tipe orang yang mudah tergerak oleh drama. Apalagi dari seorang pegawai yang selama ini ia anggap biasa-biasa saja. Ia menutup mata sejenak, mencoba menepis rasa penasaran yang tiba-tiba muncul. Namun, perlahan, ia mulai membaca lagi, kata demi kata. Cerita Alia tentang pagi-pagi yang dimulai sebelum fajar, tentang pekerjaan kasar dan komentar meremehkan, tentang rasa ingin diterima dan dihargai. Semuanya begitu jujur, begitu manusiawi. Arkan merasa hatinya terguncang, meski ia tidak tahu mengapa. Ada sesuatu dalam kesederhanaan Alia yang membuatnya terhenti sejenak dari dunia bisnis dan kekuasaan yang selalu ia genggam. Ia membayangkan gadis itu duduk sendiri di kamar sempitnya, menulis curhatannya dengan tangan gemetar, berharap ada yang mengerti. Rasa kesal awalnya perlahan berubah menjadi rasa ingin tahu yang mendalam. Arkan bertanya-tanya siapa sebenarnya gadis ini. Mengapa ia bisa begitu tulus, begitu kuat, namun tetap rapuh? Ada sesuatu yang berbeda, sebuah kejujuran yang jarang ia temui dalam hidupnya yang penuh kepalsuan dan kepura-puraan. Ia menatap ponsel berulang kali, seakan mencari jawaban di balik kata-kata itu. Dan tanpa ia sadari, hati yang biasanya dingin itu mulai berdegup lebih cepat. Setiap kalimat Alia menembus dinding di sekeliling hatinya, membangkitkan perasaan yang tak pernah ia beri ruang sebelumnya. Rasa empati, kekaguman, dan mungkin rasa tertarik yang tak bisa ia jelaskan. Malam itu, Arkan membaca sampai larut. Hatinya terguncang, pikirannya penuh. Sebuah pesan yang salah kirim, yang bagi Alia adalah malapetaka, justru menjadi awal dari sesuatu yang tak pernah ia duga. Sesuatu yang mulai mengubah pandangannya tentang gadis sederhana di perusahaannya itu. Curhatan yang menyentuh. Arkan Mahendra menatap layar ponsel dengan serius. Setiap kata dalam chat Alia seolah menembus dinding hatinya yang selama ini tertutup rapat. Curhatan itu tidak seperti keluhan biasa. Tidak ada drama berlebihan. Tidak ada permintaan belas kasihan. Hanya jujur, polos, dan begitu manusiawi. Aku lelah bekerja keras, tapi tetap dihitung sebelah mata. Orang-orang menilai aku dari penampilan, dari pakaian lusuh, dari seberapa sederhana hidupku, tulis Alia. Arkan menahan napas. Ada kesedihan yang tersirat, tapi juga keteguhan hati yang tak bisa ia abaikan. Lanjutannya membuat Arkan semakin tersentuh. Kadang aku merasa sendiri. Teman yang seharusnya mendengar malah terlalu sibuk dengan hidup mereka sendiri. Keluarga tidak pernah benar-benar mengerti. Tapi aku harus tetap bertahan, karena menyerah bukan pilihan. Arkan menunduk,
memikirkan gadis di balik kata-kata itu. Ia membayangkan Alia duduk di kamar sempitnya, menulis pesan itu di malam sunyi, menahan air mata agar tidak jatuh, menahan rintihan agar tak terdengar orang lain. Gadis ini sungguh berbeda. Tidak hanya kuat, tapi hatinya lembut, penuh ketulusan, dan keberanian untuk menghadapi dunia yang tak adil. Arkan merasakan sesuatu yang aneh di dadanya, sebuah getaran hangat yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tersentuh bukan hanya oleh kesedihan Alia, tapi juga oleh keberanian dan kejujuran yang tersimpan dalam setiap kata. Hatinya, yang biasanya dingin dan tertutup, mulai membuka celah untuk empati, kekaguman, dan rasa ingin melindungi gadis ini dari kerasnya dunia. Ia menatap layar lagi dan lagi, seakan ingin menyerap semua luka dan mimpi Alia, berharap bisa memahami sepenuhnya. Malam itu, Arkan menyadari sesuatu. Gadis sederhana yang ia anggap biasa ternyata memiliki hati yang luar biasa. Dan tanpa sadar, pesan yang salah kirim itu mulai mengubah pandangannya tentang cinta, tentang kehidupan, dan tentang arti melihat seseorang lebih dari sekadar penampilan. Rasa penasaran. Sejak membaca pesan Alia, Arkan Mahendra merasa ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Ia tidak terbiasa merasakan perasaan seperti ini. Penasaran, gelisah, dan tertarik pada seseorang yang bahkan belum pernah ia ajak bicara langsung. Di kantornya yang megah, Arkan menatap jendela kaca besar sambil memutar kembali kata-kata dalam chat itu di kepalanya. Setiap kalimat Alia begitu jujur, begitu tulus, membuat hatinya bergerak tanpa bisa ia kendalikan. Siapa gadis ini? Apa yang membuatnya begitu berbeda? Bisiknya pelan pada diri sendiri. Rasa penasaran itu membuatnya mulai memperhatikan setiap gerak-gerik pegawai di kantornya. Ia mencari sosok Alia di antara kerumunan karyawan. Gadis dengan kerudung sederhana, selalu bekerja keras, jarang menonjolkan diri. Setiap kali mata mereka bertemu secara singkat, Arkan merasakan ada sesuatu yang menarik hatinya, sesuatu yang tak bisa ia abaikan. Di malam hari, Arkan kembali membuka chat Alia. Ia membaca ulang setiap kalimat, mencoba memahami dunia yang ia jarang lihat, dunia sederhana penuh perjuangan dan kejujuran. Semakin ia membaca, rasa penasarannya semakin kuat. Ia ingin mengenal gadis ini, ingin tahu siapa yang menulis kata-kata yang mampu mengguncang hatinya. Namun rasa penasaran itu tidak datang tanpa kebimbangan. Arkan bertanya pada dirinya sendiri, apakah wajar bagi seorang bos untuk begitu tertarik pada seorang pegawai muda yang selama ini terlihat biasa-biasa saja? Tapi hatinya menolak untuk menghiraukan logika. Ada sesuatu dalam kejujuran Alia yang lebih kuat daripada kekayaannya, lebih menarik daripada semua wanita cantik dan berpenampilan mewah yang pernah ia temui. Rasa penasaran itu perlahan berubah menjadi tekad. Arkan harus menemukan gadis ini, bukan hanya sebagai pegawai di perusahaannya, tapi sebagai seseorang yang hatinya ingin ia kenal lebih jauh. Malam itu, di balik cahaya lampu kota yang berkilauan, Arkan menyadari satu hal, pesan yang salah kirim itu bukan kebetulan. Itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Pertemuan tak sengaja. Hari itu, kantor terasa lebih ramai dari biasanya. Alia Safira sedang menata dokumen di ruang administrasi. Tangannya cekatan meski tubuhnya sedikit lelah setelah pagi yang panjang. Ia sibuk menata berkas, memastikan semuanya rapi, sambil mencoba menahan rasa capek yang selalu datang tanpa permisi. Tanpa disadari, mata Arkan Mahendra mengikuti setiap gerakannya dari seberang ruangan. Ia berdiri dekat jendela, menyamarkan dirinya di antara cahaya dan bayangan, tapi setiap detil gerak Alia tertangkap matanya. Cara ia mengikat kerudungnya, bagaimana ia mencondongkan tubuh saat mengambil dokumen, senyum kecilnya ketika seorang pelanggan menyapanya. Dia berbeda, bisik Arkan di dalam hati. Selama ini, ia melihat banyak pegawai, banyak wajah, tapi tak pernah ada yang membuatnya merasa seperti ini. Penasaran, tertarik, dan ingin melindungi. Saat Alia menoleh sebentar karena terdengar suara langkah, mata mereka bertemu. Jantung Alia berdegup cepat,
Bukan karena tahu siapa Arkan, tapi karena ia merasa ada perhatian yang aneh dan tak biasa menatapnya. Arkan tersenyum tipis, sekadar sapaan diam yang membuat Alia merasa hangat, meski ia tidak tahu alasannya. Keduanya kembali fokus pada pekerjaan masing-masing, tapi dalam hati, sesuatu mulai berubah. Alia merasa ada sesuatu yang menempel di pikirannya, sebuah rasa ingin tahu tentang bos yang biasanya dingin itu. Sementara Arkan, untuk pertama kalinya, merasakan getaran yang sulit dijelaskan, sebuah ketertarikan tulus, bukan hanya sekadar kekaguman biasa. Pertemuan itu singkat, sederhana, tapi menjadi titik awal dari hubungan yang tak bisa diprediksi. Tanpa kata-kata panjang, tanpa pengakuan besar, keduanya merasakan sesuatu yang berbeda, sebuah koneksi yang lahir dari rasa penasaran dan ketulusan hati. Malamnya, Alia menulis di buku hariannya. Ada sesuatu tentang bos hari ini. Aku tak tahu apa, tapi rasanya berbeda. Dan di sisi lain kota, Arkan menatap ponselnya lagi, membaca chat Alia sekali lagi, dengan senyum tipis dan hati yang mulai tidak tenang. Dunia yang berbeda. Alia Safira kembali menjalani rutinitasnya seperti biasa. Pagi dimulai lebih awal. Langkahnya ringan meski tubuhnya lelah. Senyum tetap terpatri di wajahnya ketika melayani pelanggan. Ia tidak menyadari bahwa dunia yang ia jalani, sederhana, penuh perjuangan, dan kadang terasa kejam, tiba-tiba memiliki satu mata yang selalu memperhatikannya. Arkan Mahendra, dari balik kaca kantornya, diam-diam mengamati. Ia menyaksikan Alia dengan penuh rasa penasaran dan kekaguman. Cara gadis itu menata barang, membantu pelanggan, tersenyum meski lelah. Semuanya tampak begitu berbeda dari dunia mewah dan formal yang selama ini ia tinggali. Dunia Alia sederhana, penuh tantangan, tapi juga tulus. Dunia Arkan mewah, penuh kemewahan, tapi kadang dingin dan kosong. Namun malam itu, Arkan mulai menyadari bahwa dunia Alia memiliki sesuatu yang hilang dari dunianya sendiri. Kejujuran yang murni, keteguhan hati, dan ketulusan tanpa syarat. Alia sendiri tidak tahu bahwa bosnya, pria yang selama ini hanya ia lihat dari jauh dan yang selalu terlihat dingin, mulai menyimpan rasa berbeda untuknya. Setiap perhatian diam-diam Arkan, setiap senyum tipis yang kadang ia lempar dari jauh, adalah sesuatu yang Alia tidak bisa lihat. Ia tetap menjalani hidupnya, tetap berjuang, tetap menulis curhatan di malam hari tanpa menyadari bahwa seseorang telah mulai masuk ke hatinya. Di balik dunia yang berbeda itu, dua kehidupan berjalan beriringan. Satu sederhana dan penuh perjuangan, satu mewah tapi kesepian. Dan tanpa mereka sadari, benih sebuah hubungan telah tertanam, dari pesan yang salah kirim, dari rasa penasaran, dari mata yang diam-diam memperhatikan. Malamnya, Alia menutup buku hariannya, menarik napas panjang, dan berbisik pada dirinya sendiri. Aku harus kuat. Hidup ini memang berat, tapi aku bisa melewatinya. Sementara Arkan, jauh di kantornya, menatap ponsel dan tersenyum tipis. Aku harus tahu lebih banyak tentang gadis ini. Siapa dia sebenarnya? Dunia mereka berbeda, tapi benih pertemuan dan perhatian telah mengikat takdir mereka, meski Alia belum menyadarinya. Perhatian kecil. Hari-hari berikutnya, Alia Safira tetap menjalani hidupnya seperti biasa, bekerja keras, tersenyum meski lelah, menata dokumen dan melayani pelanggan. Ia tidak menyadari bahwa beberapa hal kecil mulai berubah di sekitarnya. Pertama, stapler yang selalu rusak tiba-tiba diganti. Meja kerjanya selalu rapi ketika ia kembali dari istirahat, dan dokumen yang biasanya terselip di rak kini selalu tertata dengan sempurna. Alia merasa aneh, tapi tidak tahu siapa yang membuat perubahan itu. Ia hanya tersenyum tipis, menganggapnya keberuntungan kecil. Di balik layar, Arkan Mahendra terus memperhatikan. Ia tahu Alia tidak meminta bantuan, tidak menuntut kemudahan, tapi hatinya tersentuh melihat gadis itu berjuang sendirian. Maka, ia mulai melakukan hal-hal kecil, mengirimkan dokumen penting lebih awal agar Alia tidak kewalahan, menambahkan sedikit bonus untuk kerja kerasnya, bahkan kadang mengirim pesan anonim.
Tetap kuat, kamu hebat. Arkan menikmati setiap momen diam-diam itu. Memberikan perhatian kecil bukan karena ia ingin diakui, tapi karena hatinya tergerak. Ia mulai merasa bahwa membantu Alia adalah hal yang membuatnya bahagia, meski Alia sendiri tidak tahu siapa di balik semua itu. Bagi Alia, dunia tetap sama, berat, sederhana, dan penuh perjuangan. Tapi perlahan, ia mulai merasa ada sesuatu yang berbeda. Perhatian-perhatian kecil yang tiba-tiba muncul membuat hatinya hangat, meski ia tidak tahu siapa yang mengirimkannya. Senyumnya lebih sering muncul, langkahnya sedikit lebih ringan, dan malam hari ia menulis di buku hariannya. Kadang hidup memberi kejutan kecil yang membuat lelah terasa lebih ringan. Bagi Arkan, perhatian kecil itu adalah awal. Ia tidak hanya ingin melihat Alia bertahan, tapi juga ingin melindungi dan memahami gadis ini lebih dekat. Setiap gestur sederhana, setiap senyum Alia, semakin mengikat hatinya. Tanpa Alia sadari, Arkan mulai menjadi bagian dari hidupnya, meski dari kejauhan. Kebaikan misterius. Beberapa hari setelah perhatian-perhatian kecil itu muncul, Alia Safira mulai merasa ada sesuatu yang berbeda dalam hidupnya. Barang-barang yang sering terselip kini selalu tertata rapi, dokumen penting selalu tersedia tepat waktu, dan beban kerjanya terasa sedikit lebih ringan. Ia menatap meja kerjanya dengan mata bingung. Kenapa tiba-tiba semuanya terasa lebih mudah? Gumamnya pelan. Setiap kali ia merasa lelah, seseorang tampaknya telah mengatur dunia di sekitarnya agar ia bisa bernapas lebih lega, tanpa ia tahu siapa. Alia merasa aneh. Ia tidak pernah meminta bantuan, dan ia selalu bekerja sendiri. Namun kenyataan bahwa ada kebaikan yang datang begitu saja membuat hatinya hangat sekaligus penasaran. Ia mulai bertanya-tanya apakah ini hanya kebetulan, atau ada seseorang yang diam-diam memperhatikannya. Di malam hari, saat menulis di buku hariannya, Alia menuliskan, kadang hidup memberi hadiah kecil yang tak terduga. Tapi siapa yang membuat semuanya lebih mudah ini? Aku ingin tahu, tapi mungkin aku tidak akan pernah tahu. Di sisi lain kota, Arkan Mahendra tersenyum tipis sambil memeriksa ponselnya. Setiap kali melihat Alia tersenyum atau langkahnya terasa lebih ringan, hatinya ikut hangat. Ia tidak peduli Alia tidak tahu bahwa semua kebaikan itu berasal darinya. Bagi Arkan, melihat Alia sedikit bahagia sudah cukup. Perhatian kecil yang misterius itu mulai menumbuhkan rasa penasaran Alia. Ia merasa ada dunia baru yang tiba-tiba menempel pada hidupnya. Dunia yang lebih lembut dan hangat, meski ia belum tahu siapa yang menyingkap sisi itu. Setiap hari yang berlalu, Alia semakin ingin menemukan jawaban dari kebaikan yang tak terlihat itu. Tanpa ia tahu, orang yang diam-diam mengubah hidupnya adalah bosnya sendiri. Dimas yang peduli. Di tengah perhatian misterius yang mulai dirasakan Alia, ada satu sosok yang sudah lama hadir. Dimas Pratama, rekan kerjanya yang diam-diam menyukai Alia sejak lama. Dimas bukan orang kaya, bukan pula sosok yang mencolok, tapi hatinya tulus dan selalu ada di dekat Alia tanpa banyak orang menyadari. Suatu pagi, saat Alia terburu-buru menyiapkan dokumen untuk rapat, Dimas tiba-tiba muncul membawa secangkir kopi hangat. Ini buatmu, Alia, supaya nggak terlalu capek, katanya dengan senyum lembut. Alia menatap Dimas sejenak, merasa hangat di hatinya, tapi juga sedikit canggung. Dimas selalu memperhatikan hal-hal kecil, memastikan Alia tidak kelaparan saat makan siang, membantu menyiapkan laporan yang rumit, dan kadang mengirim pesan singkat untuk memberi semangat. Semangat ya, aku tahu kamu bisa melewati ini. Namun, perhatian Dimas berbeda dari kebaikan misterius yang Alia rasakan belakangan ini. Dimas hadir dengan wajah yang familiar, dengan perhatian yang tulus tapi nyata. Alia merasa tersentuh, namun hatinya tetap bingung. Siapa yang sebenarnya membuat hidupnya terasa lebih mudah akhir-akhir ini? Di satu sisi, Alia merasa nyaman dengan Dimas. Tapi di sisi lain, ada rasa penasaran yang tak bisa ia jelaskan tentang kebaikan misterius yang datang diam-diam.
Hatinya mulai terbagi antara ketulusan Dimas yang jelas dan perhatian tak dikenal yang entah berasal dari siapa. Dimas sendiri, meski melihat Alia tersenyum karena kebaikan misterius itu, tetap setia. Ia tidak ingin menekan, hanya ingin selalu ada untuknya. Namun, di balik ketulusan itu, ada rasa cemburu halus yang mulai muncul. Ia merasa ada orang lain yang diam-diam menyentuh hati gadis yang ia cintai. Malam harinya, Alia menulis di buku hariannya. Aku bingung, ada dua perhatian yang berbeda yang membuatku hangat. Tapi siapa yang benar-benar peduli padaku? Aku harus belajar membedakannya. Dengan begitu, benih konflik hati mulai tumbuh, antara ketulusan Dimas yang nyata dan kebaikan misterius yang entah siapa. Alia berada di persimpangan hati yang belum pernah ia alami sebelumnya. Tanpa ia tahu bahwa orang di balik kebaikan misterius itu adalah bosnya sendiri, Arkan. Hati yang bimbang. Seiring perhatian kecil dari Arkan yang misterius dan kebaikan tulus Dimas, hati Alia Safira mulai terasa bergejolak. Ia menyadari sesuatu yang sebelumnya tak ia rasakan. Ia tidak lagi benar-benar sendiri. Ada perhatian, ada rasa peduli, ada kehangatan yang masuk ke hidupnya, meski dari arah yang berbeda. Namun, Alia tetap menjaga jarak. Ia tahu, dunia ini keras, dan hatinya rapuh. Terlalu cepat membuka diri bisa berisiko terluka lagi. Maka, ia tersenyum pada Dimas, menerima kopinya, menanggapi pesan-pesan singkatnya dengan hangat, tapi tetap berhati-hati. Pada saat yang sama, ia mulai merasakan sensasi aneh ketika melihat sosok Arkan dari kejauhan. Tatapannya yang lembut tapi misterius, senyum tipis yang selalu menimbulkan rasa penasaran. Hatinya bimbang antara dua dunia. Satu yang nyata dan jelas, Dimas yang selalu ada, peduli tanpa pamrih, dan satu yang misterius, kebaikan diam-diam yang datang tanpa diketahui siapa pelakunya. Setiap hari Alia merasa seperti berjalan di garis tipis antara aman dan penasaran. Malamnya, ketika menulis di buku harian, Alia menulis, "Aku merasa ada yang memperhatikanku, tapi siapa? Dan aku merasa nyaman dengan Dimas. Tapi mengapa hatiku tetap penasaran dengan kebaikan yang tak ku ketahui? Aku bingung." Bimbang itu membuat hatinya sakit sekaligus hangat. Ia menyadari, hidupnya mulai berubah perlahan. Ia tidak sendiri lagi. Ada orang-orang yang peduli, meski cara mereka berbeda. Dan tanpa ia sadari, benih rasa cinta mulai tumbuh. Walau ia belum tahu harus ke arah mana hati itu akan terbawa. Hati Alia kini berada di persimpangan, antara kenyataan yang nyata dan misteri yang menggoda. Dan ketegangan ini, diam-diam, mulai menariknya ke jalan yang tak ia duga. Jalan yang kelak akan mengubah hidupnya selamanya. Arkan mulai tergerak. Arkan Mahendra duduk di kursi kantornya yang besar, menatap layar laptop tanpa benar-benar fokus pada pekerjaannya. Angka-angka dan laporan yang biasanya begitu mudah ia pahami kini terasa kosong. Pikirannya terus kembali pada satu sosok, Alia Safira. Ia menghela napas panjang, mencoba mengabaikan perasaan yang semakin jelas tumbuh di dalam dirinya. Selama ini, Arkan dikenal sebagai pria yang rasional, dingin, dan tak mudah terpengaruh emosi. Dunia bisnis telah membentuknya menjadi seseorang yang selalu berpikir dengan logika, bukan perasaan. Tapi kali ini, semuanya berbeda. Sejak membaca curhatan Alia, sejak melihatnya bekerja dengan tekun dan tulus, ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Hatinya, yang selama ini terasa datar, kini mulai dipenuhi rasa yang sulit ia jelaskan. Ia merasa ingin tahu lebih banyak tentang Alia, ingin memastikan gadis itu baik-baik saja, bahkan ingin melihatnya tersenyum lebih sering. "Kenapa aku jadi seperti ini?" gumam Arkan pelan, sedikit tak percaya pada dirinya sendiri. Ia berdiri dari kursinya, berjalan mendekati jendela besar yang memperlihatkan hiruk-pikuk kota. Namun pikirannya tidak berada di sana. Ia justru teringat pada senyum sederhana Alia, pada cara gadis itu menunduk saat bekerja, pada keteguhan yang ia rasakan dari setiap gerakannya. Perasaan itu bukan sekadar rasa penasaran lagi.
Bukan juga sekadar simpati. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang membuat hatinya hangat sekaligus gelisah. Untuk pertama kalinya, Arkan merasa ingin dekat dengan seseorang bukan karena status atau penampilan, tapi karena ketulusan hati yang ia lihat. Ia kembali membuka ponselnya, membaca ulang chat Alia yang sudah ia hafal di luar kepala. Setiap kalimat kini terasa berbeda, lebih dalam, lebih berarti. Ia tidak lagi melihatnya sebagai curhatan seorang pegawai, tapi sebagai suara hati seseorang yang mulai ia pedulikan. Dan saat itulah Arkan menyadari sesuatu yang tidak bisa ia tolak lagi. Hatinya telah berubah. Ia, yang selama ini tak pernah benar-benar percaya pada perasaan, kini mulai merasakannya. Perlahan, tapi pasti, Alia Safira telah membuka pintu yang selama ini ia tutup rapat. Malam itu, untuk pertama kalinya, Arkan tidak hanya memikirkan pekerjaan atau ambisi. Ia memikirkan satu hal yang jauh lebih sederhana, tapi jauh lebih berarti. Alia. Dan tanpa ia sadari, itu adalah awal dari perasaan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Nadia cemburu. Nadia Kirana bukan tipe wanita yang mudah lengah. Ia terbiasa membaca situasi, memahami perubahan sekecil apapun, terutama ketika itu berkaitan dengan Arkan Mahendra. Sudah lama Nadia berada di dekat Arkan. Ia mengenal pria itu sebagai sosok yang dingin, fokus pada pekerjaan, dan hampir tak pernah menunjukkan ketertarikan pada siapapun. Namun belakangan ini, ada sesuatu yang berbeda. Arkan mulai sering melamun di tengah rapat. Tatapannya kadang kosong, seolah pikirannya melayang jauh dari dunia bisnis yang biasanya ia kuasai. Bahkan, beberapa kali Nadia menangkap Arkan tersenyum tipis saat menatap ponselnya, sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. "Arkan, kamu kenapa?" tanya Nadia suatu sore, mencoba terdengar santai meski hatinya mulai dipenuhi kecurigaan. Arkan hanya menggeleng ringan. "Tidak ada apa-apa." Jawaban itu sederhana, tapi justru membuat Nadia semakin yakin ada sesuatu yang disembunyikan. Sejak saat itu, Nadia mulai memperhatikan lebih jauh. Ia mengamati kemana arah pandangan Arkan di kantor, siapa yang sering ia perhatikan, dan kapan ekspresi wajahnya berubah. Hingga akhirnya, matanya tertuju pada satu sosok, Alia Safira. Gadis sederhana berkerudung itu tampak biasa di mata banyak orang. Tapi di mata Nadia, kini ia terlihat sebagai ancaman. Ia melihat bagaimana Arkan diam-diam memperhatikan Alia, bagaimana sorot matanya berbeda, lebih lembut, lebih hidup. Rasa cemburu mulai tumbuh. Perlahan tapi pasti, Nadia mengepalkan tangannya, menahan emosi yang mulai memuncak. "Kenapa dia? Apa yang dia punya yang tidak aku punya?" bisiknya dalam hati. Bagi Nadia, ini bukan hanya soal perasaan, ini soal harga diri. Ia terbiasa menjadi pusat perhatian, terbiasa berada di posisi atas. Dan kini, seseorang yang dianggap biasa, justru menarik perhatian pria yang ia inginkan. Sejak hari itu, sikap Nadia mulai berubah. Senyumnya tetap manis di depan orang lain, tapi matanya menyimpan sesuatu yang dingin. Ia mulai memperhatikan Alia lebih sering, menilai setiap gerakannya, mencari celah, sekecil apapun, yang bisa ia gunakan. Sementara Alia, yang tidak tahu apa-apa, tetap menjalani hidupnya seperti biasa. Ia tidak menyadari bahwa dirinya kini berada di tengah perhatian dua dunia. Perhatian hangat dari Arkan, dan tatapan tajam penuh kecemburuan dari Nadia. Dan tanpa disadari oleh siapapun, kecemburuan Nadia adalah awal dari badai yang akan datang. Badai yang siap menguji ketulusan hati, kepercayaan, dan cinta yang baru saja mulai tumbuh. Rahasia yang disimpan. Arkan Mahendra berdiri diam di ruang kerjanya, menatap layar ponsel yang menampilkan chat panjang dari Alia. Pesan itu sudah berkali-kali ia baca, bahkan hampir ia hafal di luar kepala. Namun semakin ia memahaminya, semakin berat pula beban yang ia rasakan. Ia tahu satu hal yang pasti, ia belum siap.
Belum siap mengungkapkan bahwa ia telah membaca semua curhatan Alia. Belum siap melihat bagaimana reaksi gadis itu jika mengetahui rahasianya telah terbuka tanpa izin. Apa dia akan marah? Atau menjauh? Gumamnya pelan. Arkan bukan takut kehilangan reputasi atau posisi. Ia takut kehilangan sesuatu yang baru saja ia temukan. Hubungan halus yang terbangun dari ketulusan, dari kata-kata jujur yang Alia tulis tanpa tahu siapa yang membacanya. Di sisi lain, setiap kali ia melihat Alia di kantor, hatinya terasa semakin berat. Ia ingin mendekat, ingin berbicara, ingin mengatakan bahwa ia mengerti. Tapi langkahnya selalu terhenti. Rahasia itu seperti dinding tak terlihat yang memisahkan mereka. Alia masih tersenyum seperti biasa. Masih bekerja dengan tekun, masih tidak menyadari bahwa orang yang diam-diam memperhatikannya juga menyimpan semua isi hatinya. Ketidaktahuan itu membuat Arkan merasa bersalah, tapi sekaligus membuatnya takut untuk jujur. Malam itu, Arkan duduk sendirian, memandangi chat Alia sekali lagi. Jarinya sempat mengetik balasan, mencoba mengatakan sesuatu, tapi kemudian ia hapus lagi. Ia tidak ingin terburu-buru. Ia tidak ingin merusak segalanya hanya karena satu pengakuan yang belum siap ia sampaikan. Belum saatnya, bisiknya pelan. Rahasia itu pun tetap tersimpan rapat. Namun semakin lama ia menyimpannya, semakin besar tekanan di dalam hatinya. Karena Arkan tahu, cepat atau lambat, kebenaran akan terungkap. Dan saat itu tiba, ia tidak tahu apakah hubungan yang mulai tumbuh ini akan semakin kuat, atau justru hancur sebelum sempat berkembang. Di sisi lain, Alia tetap menulis di buku hariannya, tetap mencurahkan isi hati dengan jujur, tanpa sadar bahwa setiap kata yang ia tulis telah sampai ke seseorang yang kini mulai menjadi bagian penting dalam hidupnya. Rahasia itu diam, tapi hidup. Dan perlahan, rahasia itu mulai menjadi ujian terbesar bagi hati Arkan. Percakapan baru. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Alia Safira duduk di sudut kamarnya, menatap layar ponsel dengan ragu. Ia membuka kembali chat yang pernah ia kirim, curhatan panjang yang salah tujuan. Sejak saat itu, ia tidak pernah berani mengirim pesan lagi. Rasa malu masih menghantuinya. Namun, hatinya terlalu penuh untuk terus diam. Dengan napas pelan, ia mulai mengetik lagi, bukan dengan keyakinan, tapi dengan harapan kecil bahwa pesan itu tidak akan dibaca, atau mungkin tidak akan dibalas. Aku nggak tahu kenapa aku nulis lagi di sini. Mungkin karena aku nggak punya tempat lain buat cerita. Tulisnya singkat, lalu menatap layar beberapa detik sebelum akhirnya menekan tombol kirim. Di tempat lain, Arkan Mahendra melihat notifikasi itu muncul. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Ia membaca pesan itu perlahan, merasakan kembali kejujuran yang sama, tanpa dibuat-buat, tanpa topeng. Untuk beberapa saat, Arkan hanya menatap layar. Pikirannya dipenuhi keraguan. Haruskah ia membalas? Haruskah ia tetap diam seperti sebelumnya? Namun kali ini, ada dorongan yang lebih kuat dari rasa ragu. Dengan hati-hati, ia mulai mengetik. Aku di sini. Kamu boleh cerita. Kalimat itu sederhana, tanpa identitas, tanpa penjelasan. Tapi bagi Alia, balasan itu terasa seperti keajaiban kecil. Matanya membesar, jantungnya berdegup cepat. Ia membaca ulang pesan itu berkali-kali, seakan memastikan bahwa ia tidak salah lihat. Seseorang benar-benar membalas. Siapa ini? Balas Alia pelan, penuh ragu. Arkan tersenyum tipis di balik layar. Untuk pertama kalinya, ia tidak hanya menjadi pengamat. Ia masuk ke dalam dunia Alia, meski tanpa nama. Anggap saja, teman yang mau mendengar, jawabnya. Percakapan itu terus berlanjut. Alia mulai membuka dirinya sedikit demi sedikit, menceritakan hal-hal yang selama ini ia pendam. Sementara Arkan, di balik anonimitasnya, mendengarkan dengan tulus, memberi respons sederhana namun hangat. Tanpa mereka sadari, sebuah ikatan mulai terbentuk,
Ikatan yang unik, tanpa wajah, tanpa status, hanya berdasarkan kejujuran dan perasaan. Alia merasa menemukan seseorang yang benar-benar mendengarnya, sementara Arkan merasa lebih dekat dengan gadis itu daripada sebelumnya. Malam itu menjadi awal dari percakapan baru. Bukan sekadar chat biasa, tapi jembatan yang menghubungkan dua hati. Yang satu berbicara tanpa tahu siapa yang mendengar, dan yang satu mendengar tanpa berani menunjukkan siapa dirinya. Dan di balik kata-kata sederhana itu, perasaan yang lebih dalam mulai tumbuh. Perlahan, tapi pasti. Sahabat tak dikenal. Sejak malam itu, percakapan Alia dengan sosok anonim di WhatsApp menjadi bagian dari hari-harinya. Tidak ada nama, tidak ada wajah, hanya kata-kata yang mengalir dengan jujur dan hangat. Alia mulai merasa sesuatu yang berbeda, perasaan yang sudah lama hilang dari hidupnya. Ia tidak lagi memendam semuanya sendirian. Kini, ada seseorang yang mendengar tanpa menghakimi, yang menjawab tanpa meremehkan, dan yang memahami tanpa perlu penjelasan panjang. Aku capek hari ini, tapi entah kenapa rasanya lebih ringan kalau cerita di sini, tulis Alia suatu malam. Balasan itu datang tidak lama. Aku senang kamu cerita. Kamu nggak sendiri. Kalimat sederhana itu membuat Alia terdiam. Hatinya menghangat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa benar-benar dipahami. Bukan sekadar didengar, tapi dimengerti. Hari demi hari, Alia mulai terbuka. Ia bercerita tentang pekerjaannya, tentang rasa lelah, tentang mimpi-mimpinya yang sederhana. Ia bahkan mulai menceritakan hal-hal kecil, apa yang ia makan, bagaimana harinya berjalan, hingga hal-hal sepele yang dulu ia simpan sendiri. Sosok anonim itu selalu ada. Tidak pernah memaksa, tidak pernah menghakimi, hanya hadir dengan kata-kata yang menenangkan. Dan tanpa Alia sadari, kehadiran itu mulai menjadi sesuatu yang ia tunggu-tunggu. Di sisi lain, Arkan Mahendra membaca setiap pesan itu dengan perasaan yang semakin dalam. Ia tidak lagi sekadar penasaran atau tertarik. Ia merasa terhubung. Setiap cerita Alia membuatnya semakin memahami siapa gadis itu sebenarnya. Kuat, tulus, dan penuh harapan meski hidupnya tidak mudah. Namun Arkan tetap diam di balik identitasnya. Ia memilih menjadi sahabat tak dikenal. Seseorang yang bisa Alia percaya tanpa takut dihakimi. Suatu malam, Alia menulis, "Terima kasih ya. Aku nggak tahu kamu siapa, tapi kamu satu-satunya yang benar-benar ngerti aku." Arkan membaca kalimat itu dengan hati yang bergetar. Ada rasa bahagia, tapi juga rasa bersalah yang perlahan muncul. Ia tahu, hubungan ini dibangun di atas sesuatu yang belum sepenuhnya jujur. Namun bagi Alia, sosok itu sudah menjadi bagian penting dalam hidupnya. Ia tidak lagi merasa sendirian. Ia tidak lagi menanggung semua luka sendiri. Sahabat tak dikenal itu, yang hadir tanpa wajah, tanpa nama, tanpa janji, justru menjadi orang yang paling dekat dengan hatinya. Dan tanpa mereka sadari, kedekatan itu bukan hanya sekadar persahabatan, tapi perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Ikatan yang tumbuh. Hari-hari berlalu, dan tanpa disadari, hubungan antara Alia dan sosok anonim itu semakin kuat. Percakapan mereka bukan lagi sekadar curhatan sesekali, melainkan sudah menjadi bagian dari rutinitas yang tak terpisahkan. Setiap pagi, Alia mulai hari dengan semangat kecil karena tahu ada seseorang yang akan menyapanya. Setiap malam, ia menutup hari dengan cerita yang ia bagikan, tentang lelahnya, tentang harapannya, bahkan tentang hal-hal kecil yang dulu tak pernah ia anggap penting. "Aku tadi hampir menyerah, tapi aku ingat kata-katamu, jadi aku coba bertahan," tulis Alia suatu malam. Di balik layar, Arkan tersenyum tipis. "Kamu lebih kuat dari yang kamu kira," balasnya. Kalimat-kalimat sederhana itu menjadi penguat bagi Alia. Ia mulai bergantung secara emosional, merasa tenang setiap kali membaca balasan dari sahabat tak dikenal-nya. Ikatan itu tumbuh perlahan,
Tapi pasti. Tidak ada janji, tidak ada pengakuan, tapi ada rasa yang terus berkembang. Rasa percaya, rasa nyaman, dan sesuatu yang mulai menyerupai perasaan yang lebih dalam. Alia mulai menyadari perubahan dalam dirinya. Ia lebih sering tersenyum, lebih bersemangat menjalani hari, dan hatinya terasa lebih hangat. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang tetap menjadi misteri. Siapa sebenarnya orang di balik semua ini? Aku boleh tahu kamu siapa? Tulis Alia suatu malam, penuh ragu. Arkan menatap pesan itu cukup lama. Jarinya sempat mengetik, lalu berhenti. Ia ingin jujur, ingin mengatakan semuanya. Tapi ia takut. Takut kehilangan kedekatan ini. Takut Alia menjauh jika tahu kebenarannya. Maaf, belum saatnya. Balasnya akhirnya. Jawaban itu membuat Alia terdiam. Ada rasa kecewa kecil, tapi juga pengertian. Ia memilih tidak memaksa. Karena baginya, yang terpenting bukan siapa orang itu, tapi bagaimana orang itu membuatnya merasa. Dan tanpa Alia sadari, orang yang kini paling dekat dengan hatinya adalah sosok yang setiap hari ia lihat dari jauh. Bosnya sendiri, Arkan Mahendra. Ikatan itu semakin kuat, semakin dalam, semakin sulit untuk dilepaskan. Namun di balik kedekatan itu, tersimpan sebuah rahasia besar. Rahasia yang, jika terungkap, bisa mempererat mereka, atau justru menghancurkan semuanya. Kebenaran terkuak. Hari itu dimulai seperti biasa bagi Alia Safira. Ia datang ke kantor dengan langkah ringan, membawa semangat kecil yang selalu ia dapatkan dari percakapan semalam. Namun, ia tidak tahu bahwa hari itu akan mengubah segalanya. Saat sedang merapikan dokumen di ruang kerja, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari sahabat tak dikenal. Nya, jangan lupa makan siang hari ini. Alia tersenyum kecil. Pesan sederhana itu terasa hangat seperti biasa. Namun, beberapa detik kemudian, ia mendengar suara langkah mendekat. Arkan Mahendra berdiri tidak jauh darinya. Pastikan laporan itu selesai sebelum sore, kata Arkan dengan suara tenang. Alia mengangguk cepat, sedikit gugup seperti biasa. Tapi saat Arkan berbalik, ponselnya kembali bergetar. Pesan baru masuk. Aku tahu kamu bisa menyelesaikannya. Alia membeku. Perlahan, jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Ia menatap layar ponselnya, lalu tanpa sadar mengangkat pandangannya ke arah Arkan yang belum benar-benar pergi. Tangannya gemetar. Tidak mungkin, bisiknya pelan. Dengan napas tertahan, Alia mengetik pesan singkat. Kamu, di mana sekarang? Beberapa detik terasa seperti waktu yang sangat lama. Lalu ponselnya bergetar. Aku, dekat denganmu. Alia menoleh cepat ke arah Arkan. Dan saat itu, Arkan juga berhenti melangkah. Perlahan, ia menoleh balik. Tatapan mereka bertemu. Dunia Alia seakan berhenti. Semua potongan mulai menyatu. Perhatian kecil yang misterius, kata-kata yang selalu tepat, kehadiran yang selalu terasa. Semuanya mengarah pada satu orang. Arkan Mahendra. Jadi, selama ini, suara Alia bergetar, matanya mulai berkaca-kaca. Kamu? Arkan tidak langsung menjawab, tapi tatapannya cukup untuk memberi jawaban yang selama ini tersembunyi. Hati Alia terasa campur aduk, terkejut, malu, marah, dan terluka. Semua rahasia yang ia bagi, semua perasaan yang ia buka tanpa batas, ternyata diketahui oleh seseorang yang selama ini ia hormati sebagai bosnya. Kenapa? Kamu nggak bilang dari awal? Tanya Alia pelan, suaranya nyaris pecah. Arkan menarik napas dalam. Aku takut kamu menjauh. Jawaban itu jujur. Tapi bagi Alia, itu tidak cukup. Ia mundur selangkah, menahan perasaan yang meluap. Jadi kamu lebih pilih diam, dan baca semua itu tanpa aku tahu. Tidak ada jawaban yang bisa memperbaiki situasi saat itu. Kebenaran akhirnya terungkap.
Dan bersama dengan itu, hubungan yang selama ini terasa hangat dan tulus, tiba-tiba berubah menjadi sesuatu yang penuh luka dan pertanyaan. Alia menatap Arkan untuk terakhir kalinya hari itu, sebelum berbalik pergi. Sementara Arkan hanya bisa diam, menyadari bahwa kebenaran yang ia takutkan akhirnya datang. Dan mungkin telah merusak segalanya. Luka dan malu. Sejak hari itu, dunia Alia Safira terasa berubah. Bukan karena keadaan di sekitarnya, tapi karena hatinya yang tak lagi sama. Ia datang ke kantor seperti biasa, namun langkahnya terasa berat. Setiap sudut ruangan kini menyimpan kenangan, bukan lagi sekadar tempat bekerja, tapi tempat di mana rahasianya pernah terbuka tanpa ia sadari. Rasa malu menyelimuti dirinya. Semua kata yang pernah ia tulis, semua keluhan, semua tangisan yang ia tuangkan dalam chat, kini terasa seperti luka yang terbuka. Dan yang lebih menyakitkan, semua itu dibaca oleh Arkan Mahendra, bosnya sendiri. Alia menunduk setiap kali berjalan melewati lorong kantor. Ia menghindari tatapan orang lain, terutama tatapan Arkan. Bahkan ketika mendengar langkah kaki yang terasa familiar, jantungnya langsung berdegup tak karuan. "Aku bodoh," bisiknya pelan suatu siang, saat duduk sendirian di ruang belakang. "Kenapa aku bisa sebodoh itu?" Cerita semuanya tanpa tahu siapa yang membaca. Air matanya jatuh perlahan. Bukan hanya karena malu, tapi juga karena rasa terluka yang sulit dijelaskan. Ia merasa kepercayaannya telah retak. Meski Arkan tidak berniat jahat, fakta bahwa ia menyimpan rahasia itu membuat Alia merasa rapuh dan terbuka tanpa perlindungan. Sejak saat itu, Alia mulai menjauh. Ia membatasi interaksi, menjawab seperlunya, dan kembali menutup dirinya seperti dulu. Ponselnya kini lebih sering ia diamkan. Tidak ada lagi pesan panjang, tidak ada lagi curhatan malam. Sementara itu, Arkan hanya bisa memperhatikan dari jauh. Ia melihat perubahan itu dengan jelas. Senyum Alia yang memudar, sikapnya yang dingin, dan jarak yang semakin terasa. Hatinya terasa sesak, tapi ia tahu, ini adalah konsekuensi dari pilihannya sendiri. Suatu sore, Alia berdiri di depan jendela kecil di ruang kerjanya. Ia menarik napas dalam, mencoba menguatkan diri. "Aku nggak boleh seperti ini terus," gumamnya. "Aku harus kembali seperti dulu. Sendiri, tapi kuat." Namun di dalam hatinya, ada sesuatu yang berbeda. Karena kali ini, bukan hanya luka yang ia rasakan, tapi juga kehilangan. Kehilangan seseorang yang dulu membuatnya merasa dimengerti, yang kini justru menjadi sumber rasa malu dan sakit yang mendalam. Dan tanpa ia sadari, menjauh bukan berarti melupakan. Karena semakin ia mencoba menghindar, semakin jelas bayangan itu tinggal di hatinya. Penjelasan Arkan. Hari-hari setelah kebenaran terungkap terasa berat bagi Arkan Mahendra. Ia melihat perubahan Alia dengan jelas. Senyum yang menghilang, tatapan yang menghindar, dan jarak yang kini terasa begitu nyata. Ia tahu, diam tidak akan memperbaiki apapun. Sore itu, saat kantor mulai sepi, Arkan akhirnya memberanikan diri. Ia menemukan Alia sedang merapikan berkas di ruang kerja, sendirian. "Alia," panggilnya pelan. Alia terdiam sejenak, tapi tidak langsung menoleh. Tangannya tetap bergerak, seolah tidak ingin membuka ruang untuk percakapan yang sudah ia hindari. "Kita perlu bicara," lanjut Arkan, kali ini lebih tegas, tapi tetap lembut. Perlahan, Alia berhenti. Ia menoleh, tapi tidak sepenuhnya menghadap. Jarak di antara mereka terasa lebih dari sekadar beberapa langkah. "Apa lagi yang mau dijelaskan, Pak?" Suaranya tenang, tapi dingin. Kata "Pak" yang dulu terdengar biasa kini terasa seperti dinding yang tinggi. Arkan menarik napas dalam. "Aku tahu aku salah. Aku seharusnya bilang dari awal. Tapi aku nggak pernah berniat menyakitimu." Alia menunduk, menggenggam berkas di tangannya lebih erat. "Aku baca semua itu, bukan karena ingin tahu kelemahanmu.
lanjut Arkan. Suaranya mulai dipenuhi kejujuran. Aku baca karena aku nggak bisa berhenti. Kata-katamu jujur, dan itu menyentuh aku. Alia akhirnya menatapnya. Matanya berkaca-kaca. Sejak itu, aku mulai melihatmu berbeda, kata Arkan pelan. Bukan sebagai pegawai, tapi sebagai seseorang yang kuat, yang tulus. Seseorang yang membuat aku sadar kalau hidupku selama ini kosong. Ruangan itu menjadi sunyi. Alia tidak langsung menjawab. Hatinya bergetar mendengar kata-kata itu. Tapi luka yang ia rasakan belum hilang. Aku nggak pernah mau kamu merasa dipermainkan, lanjut Arkan. Aku cuma takut. Takut kalau aku jujur, kamu akan menjauh. Dan ternyata, itu tetap terjadi. Ada keheningan panjang di antara mereka. Alia menutup matanya sejenak, menahan air mata yang hampir jatuh. Penjelasan itu terasa tulus. Ia bisa merasakannya. Tapi rasa malu dan luka di hatinya masih terlalu kuat untuk diabaikan begitu saja. Perasaan kamu mungkin tulus, ucap Alia akhirnya, pelan. Tapi caranya tetap menyakitkan. Arkan terdiam. Ia tidak membantah. Ia tahu itu benar. Aku butuh waktu, lanjut Alia. Suaranya sedikit bergetar. Aku nggak bisa langsung berpura-pura semuanya baik-baik saja. Arkan mengangguk pelan. Meski hatinya berat, ia menerima itu. Ambil waktu sebanyak yang kamu butuhkan, katanya lirih. Aku akan tetap di sini, kalau kamu mau memberi kesempatan. Alia tidak menjawab. Ia hanya menunduk, lalu perlahan berjalan pergi, meninggalkan Arkan sendirian di ruangan itu. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Bukan lagi hanya luka dan jarak, tapi juga sebuah celah kecil, yang mungkin, suatu hari nanti, bisa membuka jalan untuk memahami hati yang terluka. Malam itu, Alia Safira duduk sendiri di kamarnya. Lampu kecil di sudut ruangan menyala redup, menciptakan bayangan yang seakan ikut menggambarkan perasaannya yang tak menentu. Kata-kata Arkan terus terngiang di kepalanya. Penjelasan yang tulus, tatapan yang jujur, semua itu terasa nyata. Namun di sisi lain, ada luka yang belum sembuh. Luka karena merasa privasinya telah dilanggar tanpa izin. Aku harusnya marah, bisiknya pelan. Dan memang, ia marah. Ia merasa rahasianya telah terbuka. Seolah semua kelemahan yang selama ini ia sembunyikan kini diketahui oleh seseorang yang tak ia beri izin. Perasaan itu membuatnya tidak nyaman, membuatnya ingin menjauh, ingin kembali menutup diri seperti dulu. Namun di balik kemarahan itu, ada sesuatu yang lebih membingungkan. Hatinya tidak sepenuhnya bisa membenci Arkan. Alia mengingat semua percakapan mereka. Setiap kata yang menenangkan, setiap dukungan yang membuatnya kuat, setiap perhatian yang diam-diam hadir di saat ia paling membutuhkan. Semua itu nyata. Semua itu tulus. Dan semua itu datang dari Arkan. Air matanya jatuh perlahan. Kenapa harus dia? Gumamnya lirih. Jika saja orang itu adalah orang lain, mungkin semuanya akan lebih mudah. Ia bisa marah sepenuhnya. Bisa menjauh tanpa ragu. Tapi kenyataannya, orang yang membuatnya merasa dimengerti adalah orang yang sama yang kini melukai perasaannya. Hatinya terbelah dua. Satu sisi ingin menjaga jarak, melindungi diri dari luka yang lebih dalam. Sisi lain ingin kembali pada kehangatan yang pernah ia rasakan, perasaan didengar, dipahami, dan tidak sendirian. Alia memeluk dirinya sendiri, mencoba menenangkan hati yang kacau. Ia tidak tahu harus memilih apa. Ia tidak tahu harus mempercayai perasaan atau melindungi dirinya. Di saat yang sama, untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa perasaannya terhadap Arkan bukan lagi sekadar rasa nyaman biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang membuat semuanya terasa lebih rumit. Kenapa hatiku jadi seperti ini? Bisiknya. Suaranya hampir tak terdengar. Malam itu, Alia tidak menemukan jawaban.
Yang ia temukan hanyalah kenyataan bahwa hatinya terluka, tapi juga mulai terikat. Dan semakin ia mencoba menjauh, semakin ia sadar bahwa perasaan itu tidak semudah yang ia kira untuk dihapuskan. Dimas mengungkap perasaan. Hari itu terasa berbeda bagi Dimas Pratama. Sejak beberapa waktu terakhir, ia melihat perubahan pada Alia, senyumnya yang tak lagi sama, tatapannya yang sering kosong, dan sikapnya yang semakin tertutup. Dimas tahu, ada sesuatu yang terjadi. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa takut kehilangan, bukan karena sesuatu yang jelas, tapi karena seseorang yang tak ia ketahui. Sore itu, saat Alia hendak pulang, Dimas menghentikannya di depan kantor. "Alia, tunggu sebentar," panggilnya pelan. Alia menoleh, sedikit terkejut. "Iya, Mas Dimas." Nada suaranya tetap sopan, tapi ada jarak yang terasa. Itu membuat hati Dimas semakin tidak tenang. Ada yang mau aku omongin," katanya, terlihat ragu untuk pertama kalinya. Alia mengangguk pelan. Mereka berdiri di sisi jalan yang mulai sepi, diterangi cahaya lampu sore yang mulai redup. Suasana itu terasa sunyi, seolah memberi ruang untuk sesuatu yang penting. Dimas menarik napas dalam, mencoba mengumpulkan keberanian yang selama ini ia pendam. "Alia, aku nggak bisa terus diam," katanya akhirnya. "Aku sudah lama memperhatikan kamu. Cara kamu berjuang, cara kamu tetap kuat meski keadaan nggak mudah." Alia terdiam, matanya mulai melembut. "Aku kagum sama kamu," lanjut Dimas. "Dan aku sadar, itu bukan sekadar kagum." Jantung Alia berdetak lebih cepat. Ia seakan tahu kemana arah pembicaraan ini, tapi tetap tidak siap mendengarnya. "Aku sayang sama kamu, Alia." Kalimat itu akhirnya keluar. Jujur, sederhana, tapi penuh perasaan yang selama ini ia pendam. Dunia Alia seakan berhenti sesaat. Ia menunduk, menggenggam tasnya erat. Hatinya kembali bergejolak, bukan hanya karena pengakuan Dimas, tapi karena semuanya datang di saat yang tidak tepat. Saat hatinya sedang kacau, saat perasaannya terhadap Arkan belum jelas. "Mas Dimas," suaranya pelan, penuh kebingungan. "Aku nggak minta jawaban sekarang," potong Dimas cepat. "Aku cuma nggak mau kamu tahu dari orang lain. Aku mau kamu tahu langsung dari aku." Alia mengangkat wajahnya, menatap Dimas dengan mata yang penuh emosi. Ia melihat ketulusan di sana, perasaan yang nyata, yang tidak disembunyikan, yang tidak rumit. Namun justru itu yang membuatnya semakin bingung. Dimas adalah kenyataan yang jelas, seseorang yang selalu ada, selalu peduli. Sementara Arkan adalah perasaan yang rumit, penuh luka, tapi juga sulit dilupakan. "Aku butuh waktu," ucap Alia akhirnya. "Jujur." Dimas mengangguk pelan, meski ada sedikit kekecewaan yang ia sembunyikan. "Aku akan nunggu," katanya lembut. Alia hanya diam. Saat ia melangkah pergi, hatinya terasa semakin berat. Kini, ia bukan hanya harus menghadapi lukanya sendiri, tapi juga harus menentukan arah hatinya. Antara seseorang yang mencintainya dengan jelas, dan seseorang yang tanpa ia sadari, telah lebih dulu mengisi ruang di hatinya. Dan untuk pertama kalinya, Alia menyadari bahwa memilih bukan hanya tentang siapa yang lebih baik, tapi tentang siapa yang benar-benar ia rasakan di dalam hatinya. Pilihan sulit. Malam itu, Alia Safira duduk di tepi tempat tidurnya, menatap kosong ke arah lantai. Kata-kata Dimas terus terngiang di kepalanya, bercampur dengan bayangan Arkan yang tak pernah benar-benar pergi dari pikirannya. Dua perasaan, dua arah, dua hati yang kini menunggu jawabannya. Dimas adalah kejelasan. Ia hadir tanpa rahasia, tanpa permainan. Perhatiannya nyata, kata-katanya jujur, dan cintanya sederhana, tidak rumit, tidak menyakitkan. Bersamanya, Alia tahu ia akan merasa aman. Namun Arkan berbeda.
Arkan datang dengan cara yang tak terduga. Dari sebuah kesalahan kecil, dari chat yang salah kirim, dari percakapan tanpa nama yang perlahan mengisi ruang kosong di hatinya. Bersamanya, Alia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kedekatan yang dalam, koneksi yang sulit dijelaskan. Tapi juga luka. Alia memejamkan mata, menahan air mata yang kembali jatuh. "Kenapa harus sesulit ini?" bisiknya lirih. Ia mencoba berpikir dengan logika. Dimas adalah pilihan yang tepat. Ia baik, tulus, dan tidak akan menyakitinya. Tapi setiap kali ia mencoba meyakinkan dirinya, hatinya justru berontak, mengingat Arkan, mengingat semua percakapan yang pernah membuatnya merasa hidup. "Apa aku salah? Kalau aku masih memikirkan dia?" gumamnya pelan. Hatinya seolah terbelah. Satu sisi ingin memilih ketenangan, hidup sederhana bersama seseorang yang mencintainya dengan jelas. Sisi lain tertarik pada sesuatu yang lebih dalam, perasaan yang datang tanpa rencana, yang meski menyakitkan, terasa begitu nyata. Alia berdiri, berjalan menuju jendela kecil di kamarnya. Ia menatap langit malam yang gelap, mencoba mencari jawaban di antara keheningan. Ia tahu, keputusan ini akan mengubah segalanya. Memilih Dimas berarti memilih jalan yang aman, yang pasti. Memilih Arkan berarti mengambil risiko, menghadapi luka, ketidakpastian, dan perasaan yang belum tentu berakhir bahagia. Namun semakin ia mencoba menghindar, satu hal menjadi semakin jelas. Hati tidak pernah benar-benar bisa dibohongi. Perlahan, Alia menarik napas dalam. Ia belum mengucapkan pilihan itu dengan kata-kata, tapi di dalam hatinya, sesuatu mulai mengarah ke satu nama. Pilihan itu sulit, sangat sulit, tapi pada akhirnya, bukan logika yang akan menentukan, melainkan perasaan yang paling dalam, yang tak bisa ia abaikan lagi. Arkan berjuang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arkan Mahendra merasa berada di posisi yang tidak ia kuasai. Selama ini, ia terbiasa mengejar kesuksesan, target, dan ambisi, dan hampir selalu berhasil mendapatkannya. Tapi kali ini berbeda. Yang ia kejar bukanlah sesuatu yang bisa dihitung atau dikendalikan. Yang ia kejar adalah hati seseorang. Hati Alia Safira. Sejak jarak tercipta di antara mereka, Arkan merasakan kekosongan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Kantor yang dulu terasa biasa kini terasa sunyi. Setiap sudut mengingatkannya pada Alia, pada senyum yang kini menghilang, pada percakapan yang kini terhenti. Ia tahu, kali ini ia tidak bisa hanya diam. Sore itu, Arkan melihat Alia hampir pulang. Tanpa ragu, ia melangkah mendekat. "Alia," panggilnya. Alia berhenti, tapi tidak langsung menoleh. Ada jeda singkat sebelum akhirnya ia menghadap, menjaga jarak seperti biasanya. "Ada yang bisa saya bantu, Pak?" ucapnya formal. Kata-kata itu menusuk hati Arkan, tapi ia tidak mundur. "Aku nggak mau kamu terus menjauh," katanya langsung, tanpa basa-basi. "Aku tahu aku salah. Tapi aku nggak mau kehilangan kesempatan untuk memperbaikinya." Alia terdiam. Arkan melanjutkan, suaranya lebih lembut, tapi penuh keteguhan. "Untuk pertama kalinya, aku benar-benar peduli sama seseorang. Dan orang itu kamu." Mata Alia sedikit melebar. Ia tidak menyangka Arkan akan sejujur ini. "Aku nggak akan maksa kamu langsung percaya atau memaafkan," lanjut Arkan. "Tapi aku akan buktiin, kalau perasaanku bukan sekadar rasa kasihan atau penasaran." Alia menunduk, hatinya kembali bergetar. Kata-kata itu terasa tulus. Berbeda dari sebelumnya, kali ini Arkan tidak bersembunyi di balik anonimitas. Ia berdiri di depan Alia, membawa perasaannya secara nyata. Hari-hari berikutnya, Arkan benar-benar menunjukkan perubahan. Ia tidak lagi hanya membantu diam-diam. Ia mulai hadir secara nyata, menanyakan kabar Alia, memastikan pekerjaannya tidak terlalu berat,
bahkan sekadar berjalan bersamanya saat keluar kantor. Tidak berlebihan, tidak memaksa, hanya hadir. Dan itu perlahan mulai menyentuh hati Alia. Arkan tidak lagi menjadi sosok bos yang jauh dan dingin. Ia menjadi seseorang yang berjuang, yang berusaha memahami, memperbaiki kesalahan, dan memperjuangkan perasaan yang ia miliki. Bagi Arkan, ini bukan tentang menang atau mendapatkan. Ini tentang membuktikan bahwa perasaan yang ia miliki layak diperjuangkan. Dan untuk pertama kalinya, pria yang terbiasa dikejar itu memilih untuk mengejar dengan tulus, tanpa gengsi, dan dengan seluruh hatinya. Pengorbanan. Hari-hari berlalu, dan usaha Arkan Mahendra tidak pernah berhenti. Ia tidak lagi bersembunyi di balik perhatian kecil yang tak terlihat. Kali ini, ia memilih hadir, secara nyata, dengan tindakan yang bisa Alia lihat dan rasakan. Namun bagi Arkan, semua itu belum cukup. Ia tahu, luka di hati Alia bukan sesuatu yang bisa sembuh hanya dengan kata-kata. Ia harus membuktikan bahwa perasaannya bukan sekadar rasa sesaat, melainkan sesuatu yang benar-benar tulus. Kesempatan itu datang tanpa diduga. Suatu hari, Alia menghadapi masalah besar di tempat kerja. Kesalahan administrasi yang bukan sepenuhnya tanggung jawabnya justru membuatnya berada di posisi sulit. Beberapa rekan mulai menyalahkannya. Bahkan ada yang dengan cepat melempar tanggung jawab agar tidak terkena dampak. Alia hanya diam. Ia mencoba menjelaskan, tapi suaranya tenggelam di tengah situasi yang tidak berpihak padanya. Saat itulah Arkan masuk. Ruangan mendadak hening ketika ia berbicara. Masalah ini berhenti di sini, katanya tegas. Semua mata tertuju padanya. Arkan menatap satu persatu orang di ruangan itu, lalu berkata dengan suara yang tidak bisa dibantah. Saya sudah cek semuanya. Ini bukan kesalahan Alia. Alia terdiam. Untuk pertama kalinya, seseorang berdiri di depannya, bukan sekadar membela, tapi melindunginya dengan tegas. Namun Arkan tidak berhenti di situ. Ia mengambil tanggung jawab penuh sebagai pimpinan. Ia memperbaiki sistem yang selama ini bermasalah, menegaskan aturan baru agar kejadian serupa tidak terulang, dan memastikan tidak ada lagi yang menjadikan Alia sebagai kambing hitam. Semua itu ia lakukan tanpa ragu. Bukan karena jabatan, bukan karena ingin terlihat baik, tapi karena ia tidak ingin Alia kembali terluka. Setelah situasi mereda, Alia berdiri sendirian di lorong. Tangannya masih sedikit gemetar. Hatinya penuh dengan emosi yang sulit ia jelaskan. Arkan mendekat, tapi kali ini tanpa tekanan. Aku nggak suka lihat kamu disalahkan untuk hal yang bukan kesalahanmu, ucapnya pelan. Alia menatapnya. Untuk pertama kalinya, ia melihat sesuatu yang berbeda, bukan hanya pria kaya dan berkuasa, tapi seseorang yang benar-benar peduli. Kenapa kamu melakukan semua ini? Tanya Alia lirih. Arkan tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Alia dengan tenang, lalu berkata, "Karena kamu penting." Jawaban itu sederhana, tapi begitu dalam. Hati Alia bergetar. Selama ini, ia selalu berpikir bahwa dunia hanya melihat dari penampilan dan status. Tapi hari itu, seseorang membuktikan bahwa ada hal yang lebih dari itu. Ketulusan, keberanian, dan hati yang benar-benar peduli. Arkan tidak hanya menunjukkan bahwa ia kaya. Ia menunjukkan bahwa ia punya hati. Hati yang berani melindungi. Hati yang berani bertanggung jawab. Dan hati yang memilih untuk berdiri di sisi seseorang yang ia cintai. Dan untuk pertama kalinya sejak semua terjadi, dinding di hati Alia mulai retak. Jawaban Alia. Malam itu terasa berbeda. Alia Safira berdiri di depan jendela kamarnya, menatap langit yang sunyi. Angin malam berhembus pelan, seolah ikut membawa semua kenangan yang selama ini memenuhi pikirannya. Curhatan yang salah kirim, percakapan tanpa nama, luka yang sempat membuatnya menjauh, hingga perhatian nyata yang kini tak bisa ia abaikan. Semuanya berputar di kepalanya. Dimas,
dan Arkan. Dua nama yang mewakili dua dunia yang berbeda. Dimas adalah ketenangan. Ia tulus, sederhana, dan selalu ada tanpa menyakiti. Bersamanya, Alia tahu ia tidak akan terluka. Namun Arkan adalah perasaan yang tidak bisa ia jelaskan. Rumit, tak terduga, bahkan sempat menyakitkan. Tapi juga nyata. Terlalu nyata hingga sulit untuk diabaikan. Alia menutup matanya perlahan. Ia mencoba sekali lagi berpikir dengan logika. Tapi seperti sebelumnya, hatinya tetap tidak mau mengikuti. Setiap kali ia membayangkan hidup tanpa Arkan, ada rasa kosong yang tak bisa ia jelaskan. Dan saat itulah, ia akhirnya mengerti. Bukan tentang siapa yang lebih sempurna. Bukan tentang siapa yang lebih aman, tapi tentang siapa yang benar-benar tinggal di hatinya. Air mata mengalir perlahan di pipinya, bukan karena sedih, tapi karena ia akhirnya menemukan jawabannya. Keesokan harinya, Alia meminta bertemu dengan Dimas. Di tempat yang sederhana, ia berdiri di hadapan pria yang selama ini selalu ada untuknya. "Mas Dimas," suaranya pelan, penuh rasa bersalah. Dimas hanya tersenyum kecil, seolah sudah menebak arah pembicaraan itu. "Aku sudah memikirkan semuanya," lanjut Alia. "Dan, aku nggak mau bohong, baik ke kamu, atau ke diriku sendiri." Dimas mengangguk pelan, meski hatinya mulai terasa berat. "Aku berterima kasih untuk semua yang sudah kamu lakukan," kata Alia, matanya berkaca-kaca. "Kamu baik. Kamu tulus, dan kamu pantas dapat seseorang yang bisa membalas itu sepenuhnya." Ia menarik napas dalam. "Tapi, hatiku memilih orang lain." Kalimat itu sederhana, tapi cukup untuk menjelaskan semuanya. Dimas tersenyum tipis, meski ada luka yang ia sembunyikan. "Aku sudah tahu," katanya pelan. "Dari cara kamu menyebut namanya, aku sudah tahu." Alia menunduk, merasa bersalah. "Jaga diri kamu baik-baik," lanjut Dimas. "Dan, semoga kamu bahagia dengan pilihanmu." Alia mengangguk. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Setelah pertemuan itu, Alia berjalan dengan hati yang lebih ringan, bukan karena semuanya mudah, tapi karena ia akhirnya jujur pada dirinya sendiri. Sore itu, ia berdiri di hadapan Arkan. Tidak ada kata-kata panjang. Tidak ada drama berlebihan. Hanya satu tatapan yang penuh makna. "Aku sudah memilih," ucap Alia pelan. Arkan menatapnya, menunggu dengan napas tertahan. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Alia tersenyum, bukan karena menutupi luka, tapi karena ia benar-benar yakin. "Aku memilih kamu." Dunia seakan berhenti sesaat. Bukan karena semuanya menjadi sempurna, tapi karena dua hati yang sempat terpisah akhirnya menemukan jalan yang sama. Salah kirim yang mengubah takdir. Tidak ada yang pernah Alia Safira bayangkan sebelumnya, bahwa sebuah kesalahan kecil bisa mengubah seluruh hidupnya. Hanya dari satu chat yang salah kirim, sebuah curhatan sederhana di malam sunyi, ia menemukan sesuatu yang tak pernah ia cari, tapi selalu ia butuhkan. Hari-hari kini terasa berbeda. Alia masih menjadi dirinya yang sederhana. Ia masih bekerja keras, masih menjalani hidup dengan penuh perjuangan. Tidak ada kemewahan yang tiba-tiba mengubah segalanya. Tapi ada satu hal yang kini berbeda. Hatinya tidak lagi kosong. Di sampingnya, ada Arkan Mahendra. Bukan lagi sebagai sosok bos yang jauh dan sulit dijangkau, tapi sebagai seseorang yang benar-benar mengenalnya. Yang tahu bagaimana ia berjuang, yang mengerti luka yang pernah ia sembunyikan. Dan yang tetap memilihnya, apa adanya. Suatu sore, mereka berdiri berdampingan di luar kantor, menikmati langit yang mulai berubah warna. Tidak ada percakapan berat, hanya keheningan yang nyaman. Alia tersenyum kecil. Arkan menoleh, memperhatikan senyum itu dengan lembut. "Apa yang kamu pikirkan?" tanyanya pelan.
Alia menggeleng, lalu berkata dengan suara yang tenang, "Aku cuma nggak nyangka semuanya bisa sejauh ini." Ia menatap langit sejenak, lalu melanjutkan, "Dari satu kesalahan kecil, ternyata bisa membawa aku ke sesuatu yang begitu besar." Arkan tersenyum tipis, memahami tanpa perlu banyak kata. Alia kembali menatap ke depan. Senyumnya kali ini berbeda. Bukan senyum yang ia gunakan untuk menyembunyikan luka. Bukan senyum yang ia pakai untuk terlihat kuat di depan dunia. Tapi senyum yang lahir dari dalam hati. Tulus, hangat, dan penuh rasa syukur. Karena kini, ia tidak lagi merasa sendirian. Ia telah melalui dunia yang tidak adil, menahan luka yang tak terlihat, dan berjalan dalam kesunyian yang panjang. Tapi di akhir semua itu, ia menemukan seseorang yang benar-benar melihatnya. Bukan dari penampilan, bukan dari status, tapi dari hatinya. Dan itulah yang paling berharga. Dari sebuah kesalahan kecil, lahirlah cinta yang besar. Alia tersenyum. Bukan karena hidupnya mudah, tapi karena akhirnya ia menemukan seseorang yang benar-benar melihat hatinya.